Mawar Eva De Jong kembali dipercaya menjadi pemeran utama dalam sebuah proyek film bergenre drama. Kali ini Mawar Eva De Jong menerima tawaran membintangi film Semusim Setelah Kemarau yang akan tayang di Klik Film pada 24 Januari 2025. Dalam film karya sutradara Dian Sunu Prastowo, Mawar Eva De Jong berperan sebagai Caldera, anak perempuan korban broken home. Kata Mawar Eva De Jong ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Selasa, 14 Januari 2025, malam. Nggak mau memulai duluan karena dia ngerasa gengsi gitu, dan dia juga lumayan keras kepala dan belak-belakan sih, jadi kayak dia akan selalu nyampein apa yang dia rasain, tapi dia nggak mikirin gimana cara nyampeinnya yang terbaik, gimana gitu, cara yang tepat untuk sampai. Ini maksudnya mention katanya Kalder ini adalah sangat penuh dengan amarah. Seperti amarah apa si Kalder ini? Jadi kurang lebih karena komunikasinya nggak baik dan dia mungkin nggak tahu banyak tentang apa yang terjadi di keluarganya. Kenapa ayahnya memutuskan untuk pergi ninggalin dia juga dia nggak tahu apa-apa. Jadi kayak mungkin mereka emang nggak suka sama aku aja, mungkin itu yang ada di pikirannya dia. Jadi kayak ya dia jalanin hidupnya dia setelah itu dengan penuh marah gitu. Sebenarnya karena dia nggak pernah nanya dan nggak pernah tahu apa alasan sebenarnya. Secara emosional lelah nggak memerankan Kalder ini, karena kan tadi amarahnya itu, terus kemudian juga mungkin banyak fatherlessnya juga dia. Lumayan sih karena hampir beberapa adegan kalau nggak marah, sinis, sedih mungkin, jadi beberapa adegan memang emosional banget sih. Tapi kalau seorang Mawar tuh sejauh apa sama amarah? Mungkin nggak pernah marah kah atau gimana? Kayaknya semua orang pasti punya rasa marah, tapi mungkin cara penyampaiannya yang berbeda-beda sih. Kalau Caldera sendiri mungkin ya itu dengan cara dia akan sampaikan, tapi dia nggak mikirin apa perasaan orang ketika nerima apa yang dia sampaikan. Dia nggak mikirin, dia nggak ambil waktu untuk mikirin gimana cara yang tepat untuk nyampeinnya ya gitu. Jadi itu sih kenapa dia terkesan sangat marah. Kesan pertama pas ngebaca skrip dan ngelihat peran Kalder ini apa? Tertarik banget pastinya karena ceritanya menurut aku light tapi maknanya itu deep banget, jadi disampaikan dengan cara se-relatable mungkin, dan semua karakter yang ada di film ini menarik banget sih menurut aku. Jadi ketika pertama kali ditawarin Bagi Caldera, hal baru apa yang dirasain sama Mawar? hal baru yang dirasakan sebagai Caldera lumayan banyak sih, karena beberapa adegan berbeda dengan film-film sebelumnya, karakternya juga secara keseluruhan berbeda. Terus juga lawan mainnya ada Alex, ada Mbak Wina, pertama kali kita bareng, dan Papa Surya bertemu lagi di sini untuk ketiga kali. Pastinya ini sebuah pengalaman yang baru dan unik. Kalau hubungan anak dan ayah antara Kalder dan Mawar sama nggak? Gaya bahasa, mungkin love language-nya gitu. Sebenarnya secara cerita semuanya beda, siapa yang dialami Caldera dan aku, jadi mungkin outputnya juga beda ya ketika aku ngadepin masalah dan Caldera ngadepin masalah. Kalau cara Mawar sendiri memandang hubungan antara anak perempuan ini seperti apa? Gimana pun mungkin kita semua setuju cinta pertama semua anak adalah orang tuanya. Jadi itu sih di film ini ngajarin pentingnya komunikasi dalam keluarga, dalam pasangan, pertemanan, persahabatan, semuanya komunikasi adalah kunci. Jadi ketika kita ada ngerasa mungkin kayak ganjel, kita harus sampaikan dengan cara sebaik mungkin sih, supaya tahu jangan menerka sendiri sih. Kalau si Kalder kan tadi bilang gengsi ya, dia mungkin buat mulai komunikasi. Mawar sendiri kalau misalkan ke ayah juga ada gengsi kah atau mungkin Enggak sih, aku selalu? terbuka banget sama orang tua aku, jadi aku cerita apapun. Kalau misalkan ada ngalamin apa hari ini, pasti cerita ke mereka juga, mereka tahu. Jadi enggak gitu. Seromantis apa kalau Mawar sama orang tua? Wah, seromantis apa? Romantis orang mungkin beda-beda. Ya, kalau menurut Mawar, Kalau aku sendiri, menurut aku bisa ngobrol apapun dengan orang tua itu adalah salah satu yang romantis sih, karena mungkin nggak semuanya bisa saling mengerti gitu, karena mungkin ada perbedaan usia juga, perbedaan mungkin ya usia dan tahun dimana kita dibesarkan juga gitu. kebawa baper nggak sih? Jadi akhirnya setelah syuting ini ngerasa kayaknya harus lebih deket lagi sama papa dia atau gimana gitu? dengan penyanyi Pastinya
pengen dua-duanya tetap berjalan dengan bersamaan, pengen dua-duanya terus dijalani juga. Di tahun 2025 ini pengen banget explore genre baru di film, pengen banget punya lagu ciptaan sendiri pastinya, semoga bisa punya EP juga atau album di tahun 2025 atau seenggaknya mulai prosesnya. Jadi sebenarnya banyak banget sih cita-cita di tahun ini. Tapi jadi bingung gak sih Mawar untuk ngatur pengen bermain di layar lebar atau fokus untuk bermusik seperti itu? Sebenarnya nggak bingung sih karena puji Tuhan didukung sama tim yang luar biasa, manajemen aku luar biasa sekali. Kita udah mikirin timelinenya dari Januari ini, jadi puji Tuhan semoga doakan berjalan lancar dan dua-duanya bisa berjalan. Pengen nyoba genre baru di musik atau gimana mungkin? Genre baru mungkin musik dan film, pengen banget sih film, pengen banget nyobain komedi atau mungkin genre lainnya. Di musik juga pengen mungkin punya lagu yang lebih yang lebih mawar. Gimana yang lebih mawar tuh gimana? Karena lebih ikut dalam proses pembuatan. Oke. Terima kasih Mawar. Jangan lupa subscribe ya.